Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau buat pot kaktus dari tanah liat teman-teman. Ini proses pengambilan tanah liat. Saya ditemenin teman saya. Ini di sungai ya teman-teman. Untuk tanah liat di Temanggung berbeda-beda ya warnanya. Kalau ini warnanya agak hitam. Ini tanah liat saya jemur, setelah ini akan saya haluskan supaya mendapatkan pot yang halus dan tidak mudah pecah untuk mendapatkan kelai yang maksimal ya teman-teman. Setelah kering seperti ini, lanjut ke proses penghalusan ya teman-teman. Memang untuk membuat kelai yang baik butuh proses yang banyak juga. Ini teman-teman proses penghalusannya. Saya gunakan lumpang ya kalau bahasa Jawanya, terus saya gunakan penumbuknya pakai pukul. Kalau pakai kayu bisa sih, tapi ini tanah jadi agak keras sedikit teman-teman, tanah liat. Teksturnya itu sangat keras kalau kering, tapi kalau kena air sangat becek. Ini teman-teman setelah lama menubruk, setelah lumayan halus, kurang lebih sekitar 10 menitan ya. Nanti setelah ini lanjut ke proses penyaringan. Saya saring secara manual ya teman-teman. Saya saring dari sedikit-sedikit ya teman-teman, takutnya nanti tanah liat yang masih menggumpal, yang masih besar maksudnya, takutnya jatuh di tanah liat yang sudah halus. Bisa membuat kelai jadi nggak baik ya, nggak bagus. Setelah adonan kelai sudah jadi, ini alat-alat dan bahan yang digunakan untuk membuat potnya ya teman-teman. Ini saya menggunakan pot berukuran 8 cm. Untuk cetakan utama dari pot tanah liat ini saya gunakan pot yang pecah ya teman-teman. Kalau punya pot pecah jangan dibuang, bisa untuk cetakan. Terus yang kedua ini pot yang masih utuh untuk menahan pot yang pecah tadi. Begini teman-teman, agar dipegang tidak goyang-goyang ya, jadinya terbentuk sempurna. Terus ini saya gunakan minyak goreng ya teman-teman, untuk pelumasnya agar licin dan tidak melekat di potnya nanti saat pembentukan pot tanah liat. Tentunya menggunakan air ya teman-teman. Ini tanah liat yang sudah halus ditempatkan di wadah seperti ini, seperti debu, seperti tepung ya teman-teman. Ditambahkan air dan kita aduk-aduk, maksudnya sampai dia membentuk kelai yang padat dan lunak. Tapi jangan sampai airnya kebanyakan ya teman-teman, dia sangat encer kalau banyak air. Membuat pot dari tanah liat tentu dapat mengotori tangan ya teman-teman karena bermain tanah. Setelah itu juga dia kan sudah halus, bisa terhirup ke hidung. Jadi bisa pakai masker terlebih dahulu ya teman-teman. Ini ya teman-teman, setelah terbentuk kelai ini sudah cukup. Maksudnya tidak terlalu padat dan tidak terlalu encer. Kalau di teman-teman tanah liatnya berwarna apa teman-teman? Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang agak putih, ada yang abu-abu, bermacam-macam ya teman-teman. Lanjut ke tahap berikutnya teman-teman. Pot yang sudah dipecah kita beri sedikit minyak goreng supaya tanah liat tidak melekat di bagian pot ya teman-teman. Pastikan benar-benar rata supaya saat pelepasan pot juga mudah dan saat pengeringan tidak terlalu lama teman-teman. Pot yang pecah ini kita tahan menggunakan pot yang masih utuh ya teman-teman, supaya tidak bergoyang seperti ini. Ambil sebagian tanah liat, maksudnya secukupnya teman-teman.
Setelah itu tanah liat diberi sedikit air ya teman-teman, agar tidak terlalu lengket dan sedikit licin teman-teman. Lubangi dan bentuk mirip pot ya teman-teman, gak usah terlalu rapi, nanti dirapikan di dalam pot plastik. Setelah seperti ini, kita lanjut ke tahap pencetakannya. Kita masukkan ke dalam pot. Oh ya teman-teman, pastikan dasarnya masuk ke dalam potnya ya teman-teman, sampai benar-benar di dasar pot cetakannya. Setelah ini kita pencet-pencet dari perlahan-perlahan. Setelah itu diputer-puter begini teman-teman. Pastikan semuanya rata ya teman-teman, dan semua itu ukurannya sama besar, tidak ada yang terlalu kecil, tidak ada yang kebesaran. Ini butuh waktu yang agak lama ya teman-teman. Juga kalau ada yang kurang bisa ditambahin seperti contoh di video. Oke ya teman-teman, jadi untuk selanjutnya terus dirapikan agar berbentuk pot yang rapi ya teman-teman. Ini saya membuatnya mungkin butuh waktu sekitar 5 menitan teman-teman. Setelah seperti ini, ingat ya teman-teman, untuk bentuk potnya jangan terlalu tipis. Nanti saat dia mengering dia akan mengecil sekitar 1% hingga 2% teman-teman. Untuk tahap selanjutnya nanti untuk pembuatan lubang di bawah pot ya teman-teman. Setelah itu lubangi pot menggunakan sedotan ya teman-teman. Diusahakan di titik tengahnya ya teman-teman, agar pot menjadi terlihat rapi ya teman-teman. Ini tahap yang terakhir ya teman-teman. Setelah itu ke proses pengeringan. Ini dilepas dahulu dari pot yang bagus ya teman-teman, kita ambil. Nah begini. Setelah ini kita jemur di matahari langsung. Ingat, untuk menjemur di matahari langsung jangan terlalu lama, nanti pot bisa pecah teman-teman. Bisa pecah sekitar 5 menit saja ya teman-teman. Ini dia teman-teman, setelah 5 menit potnya jadi agak mengecil ya, terlihat dari garis potnya. Kalau tidak diberi minyak dia masih melekat dan pecah, tapi kalau diberi minyak dia melepas ya teman-teman, jadi nggak lengket. Setelah ini dilepas perlahan-perlahan ya teman-teman. Untuk pelepasannya kita buka pot yang pecah dengan perlahan ya teman-teman. Karena ini potnya belum mengering sempurna, jadi pelan-pelan ya teman-teman buka begitu. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Untuk cetakannya bagus ya teman-teman, berbentuk bulat, maksudnya rapi, tapi ada kayak lubang-lubang bekas lubang potnya ya. Nggak apa-apa, nanti bisa dirapikan. Setelah ini didiamkan selama 1 malam teman-teman. Jangan dijemur agar tidak pecah. Untuk selalu ingat jangan dijemur. Kalau mau jemur setelah dia keras ya teman-teman, setelah dia mengeras. Setelah pot kering dan sudah keras seperti ini ya teman-teman, bisa kita lanjut ke proses pembakaran. Ini untuk bentuk potnya, kalau sudah kering dari tanah liatnya agak berwarna putih ya teman-teman. Biasanya kalau yang berwarna kayak begini saat dibakar dia berwarna merah, tetapi tidak terlalu tua teman-teman, tidak seperti merahnya genteng ataupun batu bata. Untuk bagian dasarnya saya beri sedikit abu untuk menjaga kondisi suhunya agar tetap stabil dan dari pembakaran tadi tidak mengakibatkan potnya pecah.
Setelah itu saya beri ranting-ranting pohon. Sebenarnya ini lebih bagus pakai arang ya teman-teman. Kalau pakai arang itu jadinya cepat merah, tapi kalau pakai ranting-ranting kayak begini merah sih merah, tapi kebanyakan nanti ada yang gosong teman-teman, ada bekas gosongnya, nggak merah semua. Setelah api menyala, letakkan pot-pot yang sudah dibentuk di atas api ya teman-teman. Setelah itu kita tutup kembali menggunakan ranting maupun jerami, lebih baik arang ya teman-teman. Ini ya teman-teman hasilnya setelah dibakar dan didiamkan 1 malam. Potnya bagus, berwarna merah, sudah keras, ada noda hitamnya dikit nggak apa-apa, itu gosong ya teman-teman karena nggak pakai arang. Kalau ada abu sebenarnya bisa dicuci. Ini sudah bisa untuk ditanam kaktus ya teman-teman, atau yang lain. Ini dia teman-teman setelah ditanami kaktus. Ini warnanya agak merah, lebih merah ya teman-teman dari yang tadi. Ini soalnya baru saya siram di hari Minggu ya teman-teman kalau saya nyiramnya. Bagaimana menurut teman-teman? Untuk teman-teman yang sudah menonton video saya sampai selesai, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.